Di video kali ini aku akan mencoba bertahan hidup 100 hari di Minecraft Pocket Edition versi 1.20. Tujuan utamaku ialah mendapatkan full netherite armor, membunuh ender dragon, dan mendapatkan elytra. Tapi itu semua bukanlah hal yang mudah, karena di update 1.20 kita membutuhkan smithing template untuk mengupgrade diamond armor menjadi netherite armor tentunya. Dimana smithing template itu bisa kita temukan di base remnant yang dijaga piglin brutal yang bisa membunuhku kapan saja. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Di hari pertama aku spawn di atas pohon. Aku langsung mengambil kayu, lalu membuat crafting table. Aku membuat wooden pickaxe, lalu aku mencari batu, dan aku membuat stone pickaxe, dan aku lanjut mining batu. Setelah itu aku pun mencari domba. Tapi setelah hampir semalaman, aku gak menemukan domba lagi. Beruntungnya aku menemukan sebuah desa. Setelah itu aku langsung tidur di sana. Lalu di keesokan harinya aku menjara desa tersebut. Aku mengambil bookshelf, mengambil tanaman yang ada, dan juga mengambil hay bale yang ada di sana. Aku juga menemukan emerald di sini. Aku mengambil coal. Setelah aku pergi dari sana, gak jauh dari desa itu, aku menemukan sebuah ruin portal. Aku pun langsung mengambil isinya. Setelah itu aku pergi. Dan gak jauh dari sana, aku pun menemukan sebuah desa. Di hari selanjutnya, aku menaruh barang-barangku di salah satu rumah villager. Aku membuat stone hoe, lalu aku mengambil hay bale yang ada di sana. Aku juga mengambil bookshelf dan membersihkan beberapa pekerjaan villager. Lalu aku memberikan pekerjaan farmer kepada villager sampai dia menjual wheat. Setelah itu aku memberikan pekerjaan villager kepada salah satu villager. Aku mengambil kayu di pohon-pohon yang ada di sekitaran desa. Termasuk aku mengambil ini. Setelah itu aku jual stick ke villager. Saat aku memberikan pekerjaan villager kepada villager yang lain, aku malah melihat ini. Astagfirullah, ngapain coba? Singkat cerita, inilah emerald yang aku dapatkan. Selanjutnya aku membuat blast furnace, lalu memberikan pekerjaan armorer kepada salah satu villager. Tapi karena tidak ada yang mau, aku membersihkan beberapa pekerjaan villager yang lainnya. Lalu aku coba lagi. Aku pun langsung membeli dari villager itu. Aku pun mencari kayu lagi, lalu memberikan pekerjaan villager. Lalu aku jual semua stick yang sudah aku dapatkan. Dan di hari ke-14 itu aku sudah full diamond armor, kecuali helm. Di hari ke-15 aku pun pergi dari desa. Gak jauh dari desa aku pun menemukan tempat ini. Aku pun kembali, lalu memberikan pekerjaan villager armorer, dan aku trade dia hingga dia menjual helmet diamond. Aku pun full diamond armor. Di hari selanjutnya aku pun mining di goa yang ada di dekat desa. Aku pun membuat furnace dan membakar raw-raw yang sudah aku dapatkan. Keesokan harinya aku pun pergi menebang kayu. Aku pun pergi ke tempat yang sudah aku temukan sebelumnya. Lalu aku mempersiapkan untuk membuat rumah pertamaku. Singkat cerita, rumahku pun jadi. Aku pun memindah barang-barangku yang kutinggal di desa sebelumnya
untuk aku pindahkan ke rumah baruku. Lalu aku merapikan tanah yang ada di depan rumahku. Ya, kurang lebih hasilnya kayak gini lah ya. Selanjutnya aku pun membuat cangkul dan membuat beberapa ember. Lalu aku bersihkan rumput yang ada di sana. Dan aku lanjut memulai pembuatan ladangku. Aku juga menggandakan sugar canes yang ada di sana. Selanjutnya aku mining ke bawah. Setelah nggak lama aku pun menemukan sebuah cave. Aku pun menjelajahi cave itu sampai akhirnya aku menemukan diamond ini. Aku langsung mengambilnya. Lalu aku pun kembali ke atas. Aku memutuskan untuk mining lurus. Dan aku pun menemukan diamond. Selanjutnya aku pun membuat diamond pickaxe lalu mengambil obsidian yang ada di sana. Aku pun membuat enchanting table di lantai kedua rumahku. Aku juga membuat portal, tapi aku gak langsung masuk ke portal itu. Aku juga membuat sebuah stone generator, lalu aku membuat XP farm. Di keesokan harinya aku pun menjelajahi goa yang ada di dekat gunung. Aku menemukan spider spawner. Gak jauh dari sana, aku pun menemukan mineshaft. Lalu aku menjelajahi mineshaft itu. Singkat cerita, aku pun pulang. Lalu aku merapikan semua hasil miningku. Selanjutnya aku pun membuat diamond sword. Lalu aku enchant di enchantment roomku. Aku juga membuat anvil, lalu aku taruh di sini. Lalu aku tambahkan enchanted book yang aku dapatkan di mineshaft dengan pedangku. Aku juga mengurus ladangku. Aku bikin bow. Lalu aku coba enchant. Tapi karena XP ku kurang, aku pun melakukan hal ini. Setelah XP ku cukup, akhirnya aku berhasil mengenchant bowku. Aku juga menggabungkan bowku dengan bow yang kudapatkan dari skeleton di XP farmku. Lalu aku pergi ke nether. Sesampainya di nether, aku pun langsung mengambil brown mushroom yang ada di dekat portalku. Lalu gak jauh dari sana, aku pun menemukan sebuah fortress. Aku gak langsung masuk ke fortress itu. Aku berkelahi dengan magma untuk mendapatkan magma cream. Saat aku mencoba masuk ke fortress, aku pun diajar habis-habisan oleh Blaze yang menungguku di sana. Aku gak jadi lewat situ, aku mencari jalan yang lain. Hampir aja nyemplung belakang. Selanjutnya aku masuk. Aku pun menemukan nether wart. Langsung aku ambil. Aku lanjut bertarung dengan wither skeleton dan blaze yang ada di sana. Aku pun pulang dari tempatku yang tadi. Di perjalanan pulangku, aku juga mengambil brown mushroom. Sesampainya di rumah, aku pun langsung tidur. Di keesokan harinya, aku pun mengenchant beberapa buku. Lalu karena XP ku kurang,
Aku membuat lab kecil di lantai kedua rumahku. Lalu aku membuat Potion of Weakness. Aku taruh di cauldron, lalu aku celupkan anak panahku ke dalam cauldron itu dan menghasilkan Arrow of Weakness. Ketika aku ingin menyembuhkan zombie villagerku, tapi malah ini yang terjadi. Lah, malah mati anjrit. Aku pun hanya menyembuhkan satu zombie villager. Aku pun mengurungnya untuk sementara waktu. Singkat cerita, aku pun menemukan zombie villager lagi. Lalu aku amankan kedua villager itu. Di hari selanjutnya aku pun mencari pasir. Aku membakarnya sehingga menghasilkan kaca. Aku pun melanjutkan platform villager breederku, lalu aku berikan mereka pekerjaan farmer, dan ini yang terjadi. Aku lanjut meratakan tanah yang ada di dekat rumahku untuk tempat aku nge-trade dengan villager di sana. Lalu aku langsung membuat bangunannya. Aku langsung mencoba platform villager breederku dan ya, berhasil. Singkat cerita, aku pun berhasil memindahkan semua villagerku. Aku menggacanya sampai dia menjual buku Unbreaking 2. Aku pun langsung membuat buku, lalu aku membeli buku itu ke villager. Aku juga menggacha villager yang lain hingga villager itu menjual mending. Aku pun memasukkan zombie ke platform villager traderku dan aku melakukan hal ini. Lalu aku menyembuhkan villager itu supaya mendapatkan diskon. Setelah villagerku sembuh, aku langsung mengeceknya dan benar saja, mereka menjualnya dengan harga 1 emerald saja. Aku pun langsung borong semua buku mending yang dijual sama villager. Aku juga memborong buku Unbreaking 2. Lalu aku tambahkan semuanya ke dalam armor dan beberapa toolsku. Dan kurang lebih inilah hasilnya. Di keesokan harinya aku pun membuat Potion of Fire Resistant. Aku pun lanjut pergi ke Nether lagi. Setelah cukup jauh perjalananku, akhirnya aku pun menemukan Basement Remnant. Aku pun masuk dengan membuat jalanku sendiri tentunya. Aku menggali sampai akhirnya galianku tembus ke lava. Aku pun mengubah arah galianku. Dan ini yang terjadi. Untung selamat. Sumpah. Aku pun selamat dari kejadian itu. Beruntung aku membuat Potion of Fire Resistant sebelumnya. Aku pun mengubah arah galianku lagi sampai akhirnya aku menemukan lokasi di mana smithing template itu bisa aku dapatkan. Aku pun menutup akses supaya piglin-piglin brutal itu gak bisa masuk ke galianku. Sampai aku pun membuka chest yang ada di sana. Aku juga mengambil beberapa gold block yang ada di sana. Karena aku terus diserang oleh magma, aku pun pulang. Saat aku mengecek villager-villagerku, aku gak tahu kenapa villager-villagerku tiba-tiba menghilang semua. Aku pun lanjut mining ke bawah. Aku terus gali lurus sampai aku menemukan diamond. Setelah kurasa diamondku cukup, aku pun pulang. Setelah itu aku pun menggandakan smithing templateku. Selanjutnya aku pun mencari pasir. Aku juga mengambil gunpowder yang ada di XP farmku
Lalu aku membuat TNT. Setelah itu aku pun pergi ke Nether. Aku menggali di dekat lokasi portalku. Aku menyalakan TNT ku. Lalu aku menemukan Ancient Debris pertamaku. Lalu aku pun menggali lurus sampai akhirnya aku menemukan Ancient Debris ku lagi dan lagi. Aku pun mining asal-asalan. Kutemukan Ancient Debris lagi dan lagi. Setelah kurasa Ancient Debris ku cukup, aku pun menggali ke atas. Sesampainya di rumah, aku pun langsung membakar semua Ancient Debris ku. Aku ubah semua gold yang kupunya menjadi gold ingot, lalu aku membuat netherite ingot. Dan saat yang ditunggu pun tiba. Aku mengupgrade semua armorku dan beberapa toolsku menjadi netherite armor. Dan di hari itu aku pun full netherite armor. Aku cek platform villager breederku, karena sudah banyak villager yang ada di sana, aku pun memindahkannya. Keesokan harinya aku pun menebang kayu. Aku juga menebang kayu di hutan yang ada di dekat rumahku. Aku berencana membuat kandang di belakang rumahku. Aku pun mengenchant shovelku, lalu aku ratakan tanah yang ada di belakang rumahku. Aku pun memulai membuat kandang. Singkat cerita, kandangku pun jadi. Aku juga meratakan tanah yang ada di depan rumahku. Selanjutnya aku membuat potion of strength. Lalu aku pergi ke Nether. Aku pun mencari ender pearl. Setelah kurasa cukup, aku pun kembali. Aku pun membuat ender eye. Saat aku mencoba melempar di depan rumahku, ternyata ender eye ku mengarah ke belakang rumahku. Sampai akhirnya ender eye itu mengarah ke sebuah desa. Aku pun menggali dan menemukan stronghold yang ada di sana. Aku menjelajahi stronghold itu. Aku juga menemukan sebuah perpustakaan dan aku pun menemukan portal stronghold. Ender eye ku gak cukup untuk membuka portal itu. Aku gak panik, aku mengambil obsidian di sana, lalu aku buat portal. Setelah aku memasuki portal itu, gak tahu kenapa, portalnya terhubung dengan portal yang sebelumnya. Aku pun langsung mengambil kayu. Aku juga membunuh beberapa enderman, lalu akhirnya aku pun berhasil membuat Eye of Ender. Aku pun kembali ke portal itu, dan benar saja, portal itu malah terhubung ke rumahku. Aku pun kembali ke desa yang tadi, dan aku pasang semua Eye of Enderku. Aku gak langsung masuk, karena persediaan makananku yang sudah hampir habis, aku pun mencari makanan di stronghold itu. Singkat cerita, aku pun masuk ke portal. Lalu aku menghancurkan end crystal yang ada di
Aku pun menamatkan Minecraft. Ceritaku gak berhenti di sana. Aku lanjut meratakan tanah yang ada di dekat rumahku. Aku membuat kincir angin. Dan aku juga membuatkan monumen untuk telur nagaku. Aku juga merapikan kebunku. Aku juga membuat jalan supaya aksesku lebih mudah. Lalu aku pindahkan portalku. Karena udah beberapa hari aku gak tidur, aku diserang oleh Phantom. Dan keesokan harinya aku pun menanam beberapa pohon. Lalu aku bone meal rumput-rumput yang ada di sana. Aku juga memindah hewan-hewan yang ada di sekitar rumahku ke dalam kandangku. Aku pun membuat firework. Karena aku udah gak tahu mau ngapain lagi. Aku pun duduk di depan rumah, melihat senja, menatap proses terbenamnya matahari di depan rumahku. Dan saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Aku terbang di atas rumahku menggunakan Elytra yang sudah aku dapatkan di NCT kemarin. Gak kerasa 100 hari udah kita lalui. Aku gak tahu apakah aku akan melanjutkan 100 hari ini apa enggak. Tapi yang aku tahu kalian bisa klik tombol subscribe-nya. Terakhir, aku mengucapkan terima kasih.